Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ilmu nahu dari kitab Jurmiyah. Mudah-mudahan dari video ini bisa dijadikan manfaat bagi teman-teman yang belum bisa menguasai kitab kuning atau belum bisa membaca kitab gundul. Akan tetapi dalam penjelasan ini saya tidak memberikan jaminan kepada teman-teman ketika setelah teman-teman membaca dari keterangan saya tidak memberi jaminan bahwasanya teman-teman langsung bisa membaca kitab kuning. Akan tetapi ini adalah suatu batu loncatan untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan perantara dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya dan diberikan kefahaman dalam memahami kitab Jurmiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan ya kitab Jurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jelaskan secara terperinci, saya maknai dulu ya makna gandul atau makna ala pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utai kalam huwa ya kalam iku al-lafdu lapad al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu kang aweh faidah bil wad'i kelawan asal sumelehe. Kurang lebih seperti itu apabila kita maknai dengan makna Jawa atau makna ala pondok pesantren. Dan apabila kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kurang lebih terjemahannya adalah al-kalamu walabdul murakabu al-mufidu bil wad'i. Itu kalam adalah lapad yang tersusun yang memberikan faedah bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Itu terjemahannya. Dan kalam di sini memiliki beberapa pengertian sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Seperti di sini penjelasannya, ada kalam menurut ulama nahu, ada kalam menurut ulama fikih, ada kalam menurut mutakalimin dan juga usuliyin. Akan tetapi dalam pembahasan di sini tidak akan menjelaskan semuanya, yang kita bahas hanya kalam menurut ulama nahu. Nah, kalam atau tatanan dalam satu bahasa Arab akan dikatakan kalam atau divonis sebagai kalam apabila sudah memenuhi 4 syarat. Syaratnya yang pertama adalah al-lafzu, lapad, yang kedua al-murakab, yang ketiga mufid, dan yang terakhir adalah bil wad'i menggunakan bahasa Arab. Yang menjadi pertanyaannya adalah lapad itu apa, murakab itu apa, mufid itu apa, bil wad'i itu apa. Dan ini yang perlu untuk dijelaskan supaya kita semua paham. Baik, akan saya rinci satu persatunya. Sekarang kita rinci satu persatu karena yang namanya kalam atau tatanan susunan bahasa Arab itu akan dikatakan kalam apabila sudah memenuhi 4 syarat tadi, yaitu lapad, murakab, mufidu, dan juga bil wad'i. Maka sangat perlu kita jelaskan satu persatu. Syarat yang pertama daripada kalam adalah lafad. Lafad secara istilah adalah wasautul musta'milu ala ba'dil hurufil hijaiyah, awaluh al-alifu wal akhiru yaun ya. Lafad adalah suara yang mencakup huruf-huruf hijaiyah yang dimulai dari alif dan diakhiri sampai ya, abad tasal sampai seterusnya. Contohnya adalah lafad zaidun. Nah, lafad zaidun ini dikatakan lafad. Kenapa dikatakan lafad? Karena di sini sudah mengandung huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama zai, yang kedua ya, dan yang terakhir adalah dal. Maka lafad zaidun itu sudah dikatakan lafad. Ini sudah memenuhi satu syarat. Nah, dan dari pembahasan kalam di sini, lafad sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah secara hakikotan. Secara hakikotan itu contohnya zaidun seperti yang tadi saya jelaskan itu. Ini adalah lafad karena sudah mencakup huruf-huruf hijaiyah. Dan yang kedua itu adalah secara hukman. Secara hukman ini contohnya pada domir mustatir
yang wajib tersimpan. Contohnya adalah lafadz idrib. Nah, idrib ini segotnya fi'il amr. Nah, fi'il amr ia wajib menyimpan domir. Nah, domirnya itu yang tersimpannya itu domirnya yang antaknya ini. Nah, yang tersimpan pada lafadz ini dikatakan lafadz meskipun tidak nampak karena di sini hanya secara hukman saja, secara hukum. Nah, itu adalah lafadz. Nah, sebenarnya apabila kita telusuri dari bahasa lafadz ini, lafadz di sini bimakna malfudun. Malfudun. Sehingga apabila ada bahasa Arab, anggap saja lafadznya itu koma zaidun. Nah, lafadz koma zaidun ini belum dikatakan lafadz apabila belum diucapkan. Karena pengertian daripada lafadz tersendiri itu adalah huwa sautun, adalah suara. Berarti apabila belum dibaca, belum disuarakan, maka koma zaidun ini tidak dikatakan lafadz. Kapan dikatakan lafadznya? Yaitu ketika diucapkan. Nah, itu harus lafadz yang mencakup huruf-huruf hijaiyah. Maka mengecualikan suatu isyarah, misalkan menggunakan kedipan mata, genggaman tangan, atau apa sajalah, suara gendang, suara seruling. Suara seruling itu di situ tidak mencakup huruf-huruf hijaiyah atau juga isyarah dan yang lain sebagainya. Karena tidak mencakup huruf-huruf hijaiyah, maka tidak dikatakan lafadz, karena yang namanya lafadz itu terkhususkan pada huruf-huruf hijaiyah. Itu pembahasan yang pertama dari lafadz sendiri ya. Yang kedua atau syarat yang kedua sehingga dikatakan kalam adalah murokab. Murokab itu apa? Murokab adalah mata rokaba min kalimataini fa aksaro tarkiban isnadian. Murokab secara pengertiannya adalah mata rokaba, suatu lafadz yang tersusun min kalimataini, dimulai dari 2 kalimat, fa aksaro sampai seterusnya, bisa 3 kalimat atau bahkan 4 kalimat. Tarkiban isnadian, menggunakan tarkib isnadi. Nah, itu harus dimulai dari 2 kalimat. Dan di situ ada tarkib isnadi, maka mengecualikan tarkib-tarkib yang lainnya. Tarkib idhofi, misalkan tarkib idhofi itu contohnya Abdullah. Nah, Abdullah ini tidak dikatakan murokab, karena yang dimaksud dengan murokab tersusun dari 2 kalimat itu adalah tarkib isnadi, dan Abdullah ini bukan tarkib isnadi melainkan tarkib idhofi. Atau juga mengecualikan tarkib majji, contohnya adalah ba'labaka. Nah, ba'labaka ini juga tidak dikatakan murokab. Ba'labaka di sini asalnya adalah ba'lun dan juga bakun. Ba'lun, bakun, kemudian digabungkan menjadi satu kalimat menjadi ba'labaka. Meskipun ini juga 2 kalimat, ini 2 kalimat, semuanya ini tidak dikatakan murokab menurut ulama nahwu, karena yang dimaksud dengan murokab adalah murokab isnadi. Maka ini tidak termasuk. Dan dari murokab itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Di atas ini saya hapus saja ya supaya tidak mengganggu ya pembahasannya. Murokab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, susunannya itu harus berupa isim dengan isim. Isim dengan isim, contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini sudah dikatakan murokab karena susunannya isim dengan isim. Yang pertama Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobarnya. Ini sudah dikatakan murokab di sini. Yang kedua adalah fiil dengan isim. Fiil dengan isim. Fiil dengan isim ini terbagi menjadi 3 perincian ya. Yang pertama, susunan fiil dengan isimnya itu merupakan isim dohir keduanya. Contohnya koma Zaidun, koma ini fiil madi
yang Zaidun itu merupakan fa'ilnya isim, maka ini juga sudah dikatakan murokab. Yang pertama fi'il, yang kedua isim. Atau yang kedua, bagian yang kedua muqaddaro ini, dua-duanya dikira-kirakan semua, contohnya seperti lafaz na'am. Nah, na'am di sini menyimpan fi'il dengan isim, contohnya adalah pada bahasa misalkan ada orang yang bertanya, hal qoma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Nah, cukup dijawabnya dengan bahasa na'am. Nah, pada lafaz na'am itu menyimpan fi'il dengan isim yang dimana takdirannya itu adalah na'am koma Zaidun. Nah, di sini koma Zaidunnya disimpan dua-duanya seperti di sini ya, sangat jelas sekali. Berarti lafaz na'am saja di situ sudah dikatakan murokab atau tersusun dari dua kalimat. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah isim. Dan yang terakhir atau yang ketiga, salah satunya dikira-kirakan. Salah satunya dikira-kirakan. Contohnya itu adalah pada lafaz kum. Kum ini merupakan fi'il amr. Fi'il amr yang menyimpan domir mustatir secara wajib. Nah, kum di sini adalah susunan fi'il dengan isim. Yang pertama adalah fi'il yang berupa kumnya itu, dan itu isim dohir, dan ia menyimpan domir mustatir, takdirannya adalah anta. Nah, di sini salah satunya dinampakkan, yang keduanya itu dikira-kirakan. Itu yang diperbolehkan. Dan yang tidak diperbolehkan di sini setidaknya ada 4 susunan bahasa Arab sehingga tidak dikatakan murokab. Yang pertama adalah susunan fi'il dengan fi'il. Susunan fi'il dengan fi'il, contohnya adalah koma-koma. Nah, koma-koma ini tidak dikatakan murokab sesuai ilmu nahu ya, sesuai kaidah nahu. Koma-koma di situ tidak dikatakan murokab, sehingga apabila ada bahasa koma-koma maka itu tidak dikatakan kalam. Kenapa koma-koma ini tidak dikatakan kalam? Karena tidak memenuhi salah satu syaratnya, itu adalah murokab. Begitupun dengan susunan huruf ditambah dengan huruf, contohnya adalah min dengan min. Nah, min ini tidak dikatakan kalam, tidak dikatakan kalam. Kenapa tidak dikatakan kalam? Karena tidak murokab. Karena yang dimaksud dengan murokab ini susunannya harus merupakan isim dengan isim atau fi'il dengan isim, sedangkan ini huruf dengan huruf. Yang ketiga yang tidak diperbolehkan itu susunannya adalah huruf ditambah dengan isim atau susunan huruf dengan isim. Contohnya adalah lafaz bi Zaidin. Nah, lafaz bi Zaidin ini meskipun ada dua kalimat, kalimat yang pertama adalah kalimat huruf, yang kedua adalah kalimat isim menjadi bi Zaidin, maka ini tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena tidak isim dengan isim dan juga tidak fi'il dengan fi'il, sehingga tidak memenuhi murokab, yang dimana murokab ini salah satu daripada syaratnya kalam. Dan yang terakhir yang tidak diperbolehkan dalam susunan bahasa Arab sehingga tidak dikatakan kalam adalah susunan fi'il dengan huruf. Fi'il dengan huruf, contohnya doroba min ya. Doroba min, doroba ini kalimat fi'il, minnya kalimat huruf. Meskipun ini dua kalimat, maka ini tidak dikatakan murokab. Tidak dikatakan murokab karena ini bukan isim-isim dan juga bukan fi'il dengan isim, sehingga tidak dikatakan kalam karena tidak memenuhi salah satu syaratnya. Itu yang terakhir. Dan dari apabila kita kembalikan dari pembahasan yang awal dari pengertian murokab itu sendiri, mata rokaba min kalimata ini fa aksara tarkiban isnadian, harus berupa tarkib isnadi sehingga mengecualikan tarkib-tarkib yang lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya tarkib idhofi, contoh idhofi itu Abdullah, atau tarkib idhofi terus majji dan lain sebagainya, harus tarkib isnadi. Kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya pengertian dari tarkib isnadi itu apa? Isnadi itu adalah dhammu kalimatin ila akhar ya,
menggabungkan satu kalimat ke kalimat yang lain ala wajhi yufidu, untuk mendapatkan suatu faidah atau memberikan suatu pemahaman. Contohnya menggabungkan kalimat fi'il ke fa'il, contohnya fi'il dengan fa'il koma zaidun, atau mubtada dengan khobar zaidun qaimun. Sehingga lafadz Abdullah di sini, Abdullah ini tidak bisa memberikan faidah. Makanya kenapa ada pertanyaan misalkan, kenapa murokab itu harus tarkib isnadi? Karena selain tarkib isnadi itu tidak bisa memberikan faidah. Contohnya Abdullah di sini tidak bisa memberikan faidah, atau ba'labaka juga sama, di sini tidak bisa memberikan faidah. Maka dari itu yang namanya kalam itu harus merupakan tarkib isnadi. Ini penjelasan singkat dari murokab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan di akhir penjelasan, atau bisa langsung komentar saja ya. Lafdung sudah selesai, murokab sudah selesai. Sekarang kita membahas syarat yang ketiga supaya dikatakan kalam adalah mufid. Mufid pengertiannya adalah al-mufhimu makna yang sunu sukutu alaihi bihaisu la yabqa lisami intidhurun muqayyadun bihi, yaitu memahamkan makna. Pengertian dari mufid ini adalah memahamkan makna, dalam artian memberikan informasi atau memahamkan kepada orang lain. Al-mufhimu makna yang sunu sukutu alaihi bihaisu la yabqa lisami'i intidhurun muqayyadun bihi. Bagusnya diam terhadap makna itu sekiranya orang yang mendengarkan itu tidak menunggu-nunggu lafadz yang lainnya. Dalam artian orang yang mendengarkannya di sini sudah paham si sameknya. Contohnya lafadz koma zaidun. Ketika dikatakan koma zaidun, yang dimana artinya Zaid telah berdiri, maka orang yang mendengarkan tidak menunggu-nunggu bahasa yang lain, karena ia langsung paham koma Zaidun, atau memberikan ikhbar, informasi bahwasanya Zaid adalah orang yang berdiri itu. Tapi apabila kita telusuri di sini, yang dimaksud bagusnya diam itu dinisbatkan kepada siapa? Apakah dinisbatkan kepada same, atau dinisbatkan pada mutakalim orang yang berkata, atau dinisbatkan kepada dua-duanya? Nah, di sini ada 3 pendapat. Satu pendapat di sini yang bagusnya diam itu dinisbatkan kepada orang yang mendengarkan, karena orang yang mendengarkannya di sini adalah orang yang diberikan ikhbar. Pendapat yang kedua ini adalah qaul mukhtar. Yang dimaksud dengan bagusnya diam itu dinisbatkan kepada si mutakalim sendiri, karena yang namanya diam itu dinisbatkan kepada orang yang berbicara. Intinya si mutakalimnya itu yang penting sudah memberikan informasi, berusaha memahamkan. Contohnya saya contohkan menggunakan lafaz yang sama juga, koma zaidun. Nah, ketika si mutakalimnya ini berhenti berbicara, maka ini sudah dikatakan al-mufid, memberikan faedah, yang dimana mufid ini salah satu syarat dari kalam. Yang ketiga, pendapat yang ketiga ini lebih berpendapat yang dimaksud dengan bagusnya diam ini dinisbatkan kepada orang yang berbicara dan juga orang yang mendengarkan, dua-duanya. Dalam artian dari antara kedua belah pihak yang sedang berbincang-bincang ini sudah tidak menunggu-nunggu bahasa yang lainnya dinisbatkan kepada same, dan juga tidak menambahkan bahasa yang lain yang dinisbatkan kepada mutakalim. Tapi menurut qaul yang mukhtar, menurut keterangan di dalam kitab Abi Najah, ini adalah mutakalim. Tapi di sini kil ya, kil. Silahkan Anda pilih salah satunya saja. Bisa pendapat yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga.
Dan dalam pembahasan mufid di sini, yang namanya mufid itu penjelasannya adalah al-mufhimu makna, memahamkan maknanya. Meskipun orang yang mendengarkan si sami'nya tidak paham. Contohnya doroba zaidun amron. Nah, ketika ada orang mengatakan doroba zaidun amron, ini sudah memenuhi semua syarat-syarat dari kalam. Di sini sudah berfaedah. Sehingga meskipun orang yang mendengarkannya itu tidak paham atau belum paham, maka doroba zaidun amron ini tetap dikatakan al-mufid. Karena yang diiktibar itu yang penting sudah berusaha memahamkan memang bahasanya atau lafadznya itu adalah lafadz yang mufid. Sehingga kebodohan orang yang mendengarkan itu tidak dianggap atau tidak iktibar apakah dia itu paham atau tidak. Yang penting lafadznya itu memahamkan. Contohnya misalkan ada ayat Al-Quran misalkan ada lafadz Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Nah, di situ lafadz itu sudah memenuhi syarat-syarat kalam atau memenuhi kriteria kalam, dan memang di situ lafadz murakkab, mufid dan juga bil wad'i. Tapi banyak dari orang yang mendengarkannya itu tidak paham. Nah, di situ meskipun tidak paham, maka itu tetap dikatakan mufid, memberikan faidah. Dalam artian kebodohan orang lain itu tidak bisa merubah kemufidan suatu lafadz. Ini pembahasan mufid. Dan sekarang kita membahas syarat yang terakhir, yaitu wadhu. Syarat yang terakhir dari pembentukan kalam itu syaratnya harus wadhu. Wadhu di sini memiliki dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama adalah bil arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mengecualikan bahasa ajam, entah itu bahasa Turki, bahasa Mesir, bahasa Afrika, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun yang ada di dunia ini selain bahasa Arab. Karena pendapat yang pertama ini yang dimaksud dengan bil wad'i itu adalah bil arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mengecualikan bahasa yang lainnya. Bahkan mengecualikan vegan ya. Contoh vegan itu adalah misalkan aku cinta kamu, misalkan cinta kamu, aku cinta kamu ini tidak dikatakan wadhu menurut pentafsiran bahasa Arab ya. Karena aku cinta kamu ini meskipun tulisannya menggunakan huruf hijaiyah, tapi bahasa aku cinta kamu ini bukan bahasa Arab. Maka dari itu apabila ada bahasa aku cinta kamu atau bahasa vegan menggunakan tulisan vegan, ini tidak dikatakan bil wad'i karena bukan bahasa Arab. Itu. Atau menggunakan yang kedua, sah-sah saja bahasa wadhu ini ditafsir dengan qasdu atau ada suatu unsur kesengajaan, maka mengecualikan bahasanya orang yang ngigo atau orang yang lupa, yang dimana tidak ada unsur kesengajaan. Misalkan ada orang yang tidur ngigo, ia ngigonya itu mengeluarkan bahasa koma zaidun, meskipun ini bahasa Arab. Nah, tapi ini tidak dikatakan wadhu, sehingga tidak dikatakan kalam juga. Kenapa? Karena memang di sini tidak ada qasdu, tidak ada unsur kesengajaan, karena memang orang yang ngigo. Ini penjelasan singkat dari bab kalam. Tapi sebelum saya akhiri dari pembahasan ini, ada sedikit tambahan ya, yang tadi saya lupa. Dari bahasa mufid ya, saya hapus saja di sini ya. Dari mufid, sebentar saya luruskan. Iya baik.
dari bahasa mufid ini apabila ada bahasa misalkan as-sama'u fawqana atau al-ardu tahtana misalkan, atau bahasa yang lain itu an-naru. Nah, di sini apabila ada orang lain berkata kepada saya as-sama'u fawqana, langit itu berada di atas, apakah ini sudah dikatakan mufid atau tidak? Karena sebelum ada orang yang memberitahu kepada saya dengan bahasa as-sama'u fawqana, saya sudah tahu bahwasanya langit itu memang ada di atas. Dalam artian ini adalah sudah sangat maklum sekali. Bahkan anak kecil pun sudah tahu bahwasanya yang namanya langit berada di atas. Atau dengan bahasa al-ardu tahtana, bumi itu berada di bawah kita. Ini sudah sangat maklum sekali. Dan yang terakhir contohnya saja itu adalah an-naru rotun, api itu panas. Ini juga sangat maklum. Apakah sesuatu yang maklum ini dikatakan mufid atau berfaidah atau memberikan pemahaman, yang dimana pengertian daripada mufid itu sendiri adalah al-mufhimu makna, memberikan pemahaman terhadap makna. Sedangkan kita semua sebelum ada orang yang memberitahu, kita sudah tahu as-sama'u fawqana, bahwasanya yang namanya langit ada di atas, itu adanya di bawah, yang namanya api itu panas. Nah, di sini ada dua pendapat. Menurut qaul sahih, lafaz as-sama'u fawqana dan yang lainnya ini sudah dikatakan mufid karena tidak mensyaratkan tajdidul faidah. Tapi ada satu pendapat, bahkan ini juga termasuk qaul yang kuat, bahwasanya lafaz as-sama'u fawqana ini tidak dikatakan mufid. Ketika tidak dikatakan mufid, maka ini bukan kalam. Kenapa? Karena ini sudah sangat maklum sekali. Dalam artian, sebelum ada orang yang memberitahu kepada saya dengan bahasa as-sama'u fawqana, kita sudah tahu bahwasanya langit itu ada di atas. Dan setelah ia memberitahu kepada kita dengan bahasa as-sama'u fawqana, ya pengetahuan kita tidak berubah sama saja sebelum diberitahu. Dalam artian di sini tidak ada faidahnya, tidak memberikan informasi apa-apa. Maka ini menurut qaul yang kedua itu tidak dikatakan mufid, sehingga tidak dikatakan kalam karena memang tidak memenuhi salah satu syaratnya itu mufid. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.